Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tepi Layar. Masih seputar tentang iPhone 11. Lagi-lagi tentang iPhone 11. Kenapa sekarang kok banyak yang beli iPhone 11? Itu karena ya alasannya satu. Harganya lebih murah dan sekarang udah harga 7 jutaan. Karena banyak yang menanyakan tentang iPhone 11 ini ya, misal kayak iPhone 11 ini ada LED notifikasinya enggak ya, kemudian ini casnya pakai apa ya, kemudian ini layarnya IPS atau OLED, kemudian jadi device-nya seperti ini ya. Jadi pada video kali ini aku mau sedikit mereview iPhone 11 ini secara singkat, padat, dan jelas agar menghemat kuota. Oke, jadi yang pertama aku akan membahas tentang bodinya ya, tentang ini bodi dari iPhone 11. Jadi iPhone ini kan dulunya di launching tahun 2019 dan kira-kira udah umurnya itu udah 2019, 2020, 2021, 2022. Udah 4 tahunan ya, udah 4 tahun. Nah, tapi selama 4 tahun ini HP-nya masih worth banget untuk dimiliki. Nah, ini aku akan membahas tentang bodinya. Kemarin itu kan udah mengunboxing dan salah menyebutkan. Jadi yang belakang ini udah kaca ya. Jadi ini udah bodinya kaca. Depan belakang kaca, yang ini emang layarnya kaca ya. Kemudian yang ini yang belakangnya kaca. Jadi kaca seperti ini bisa memantulkan cahaya. Dan ini kalau misal nggak pakai casing akan membekas sidik jarinya. Kemudian frame-nya di sini ya sedikit metal ya. Jadi seperti ini aku mau. Nah, ini udah aku fokusin metal hitam. Ya karena ini warnanya adalah iPhone warna hitam. Nah, kemudian dari ukurannya, jadi ini layarnya 6 in ya. Jadi layar iPhone ini 6 in, dan kalau dipegang ini ya kalau satu tangan kayak kegedean ya. Filenya ini ya masih cukup, tapi kalau tanganku, karena tanganku itu mungil, jadi ini agak kegedean. Kalau misal lagi ngetik harus diketik menggunakan dua tangan, nggak bisa menggunakan satu tangan. Nah, ini kalau satu tangan kurang leluasa aku ya. Nah, aku udah menggunakan ini beberapa hari dan kesan tentang bodinya adalah licin ya. Jadi belakang ini licin sama yang ininya. Jadi kalian kalau misal memegang tanpa casing, tanpa dikasih pelindung, itu akan gampang lepas dari tangan. Jadi kalian aku rekomendasikan untuk membeli casing ya. Kemudian dari segi bobotnya, nah ini HP ini ringan banget ya, ringan banget. Dipegang satu tangan ini ringan, nggak kerasa berat, karena bobotnya itu cuma 194 gram. Kemudian berlanjut ke bagian layar. Jadi iPhone 11 ini kan ukuran layarnya itu 6,1 in atau bisa dibilang 6 in. Dan layar ini masih menggunakan jenis Liquid Retina IPS LCD. Jadi ini masih menggunakan IPS, bukan OLED ya. Dan ini walaupun menggunakan IPS tapi warnanya udah bagus, soft, dan enak dilihat di mata. Dan di sini layarnya juga udah dilindungi anti gorisan apa ya, scratch resistance. Jadi mungkin layarnya bisa anti gorisan, tapi nggak langsung digores-gores pakai pisau gitu ya, mungkin nggak se. Kemudian layarnya juga belum HDR ya, jadi ini belum support HDR, baru IPS. Tapi walaupun IPS udah bagus. Lanjut ke bagian tombol-tombolnya ya. Jadi di samping ini ada tombol untuk mematikan.
Nah ini kalau misal Face ID-nya udah di setting nanti otomatis nge-scan ya. Kemudian yang di bagian sini, yang di bagian kiri ya, di sini ada tombol volume. Kemudian yang ini untuk tombol silent ya. Kemudian bagian di bawah ini ada speaker. Kemudian di sini ada ya port lightning ya. Gak ada jack audio. Kemudian yang bagian atas gak ada apa-apa. Kosong momplong. iPhone 11 ini menggunakan RAM 4GB. Kemudian untuk kapasitasnya yang aku review ini kapasitasnya adalah 64 GB. Nah untuk free memorinya ini sekitar 45 GB ya. Setelah buka dari dusnya kemudian dilihat di frame memorinya itu sekitar 46-45 GB. Untuk di bagian apa namanya prosesor, jadi di iPhone 11 ini udah menggunakan prosesor Bionic 13 ya, 13 7 nanometer. Kemudian di sini menggunakan iOS versi 15.3.1 ya. Jadi baterainya iPhone ini 3000 berapa ya? Oh, baterainya itu ukurannya adalah 3110 mAh. Ini lebih banyak dibanding dengan iPhone 12 ya. Speaker dari iPhone 11 ini udah stereo ya. Kemudian saya akan mengetes dengan memutar audio library dari YouTube ya. Jadi kita akan coba memutar salah satu lagu. Ya jadi suaranya seperti itu ya. Kalau saya dengar sih emang suaranya empuk banget. Kalau iPhone itu emang ciri khasnya suaranya bagus, empuk, nggak cempreng ya. Kalau misal dibandingin sama Android. iPhone 11 ini ada kameranya. Yang pertama kamera di depan ini ada satu. Kemudian kamera yang di belakang ada dua. Yang ini kamera utama, kamera ultrawide, dan ini ada LED flashnya. Untuk kamera utamanya itu 12 megapiksel ya. Kemudian yang kamera depannya juga sama, 12 megapiksel. Dan untuk apa namanya, iPhone ini bagusnya adalah bisa merekam 4K sampai 60 fps depan belakang, kamera depan dan kamera belakangnya. Kemudian yang Full HD juga bisa sampai 60 fps. Jadi ini bagus kalau misal buat konten rekam-rekam lah. Kemudian di sini juga fiturnya banyak banget, ada video, ada slow mo, ada time lapse. Kemudian fotonya juga banyak pilihannya sih. Bisa pakai ultrawide. Ya mungkin ada beberapa kekurangan kalau misal saya pakai selama beberapa hari ini. Yang ultrawide-nya itu kalau kondisi minim cahaya kurang bagus hasilnya. Kemudian ada portrait, ada panorama. Ternyata ini namanya pano itu panorama ya, panorama. Kemudian yang mode portrait ini banyak apa pilihannya ternyata. Ini ada banyak pilihannya.
sini ada pertanyaan. Di sini ada LED notifikasinya enggak? Kalau misalnya ada WA ataupun mungkin ada sosial media yang pesan-pesan masuk, apakah ini ada LED notifikasinya? Ternyata setelah aku coba ternyata nggak bisa. LED-nya itu nggak bisa nyala. Yang nyala itu malah LED yang belakang. Itu ada settingannya sih di bagian setting. Jadi kalau ada pesan masuk, ketika mati nanti yang nyala malah ini LED flashnya. Jadi kayak LED notifikasi tapi pakai flash yang belakang. Ya mungkin kayak agak percuma aja sih kalau misal lagi ditaruh di kayak gini ya, juga nggak bakal kelihatan kalau ada flashnya ya. Jadi di paket penjualannya iPhone ini kan nggak ada casnya ya. Terus ini aku ngecasnya pakai apa? Nah, jadi aku ngecasnya pakai ini ya, pakai casan iPhone 5 sama iPhone 6. Jadi kan aku di rumah ada iPhone 5 dan iPhone 6 ya. Dan ini aku ngecas iPhone 11 nya ini pakai yang ini, pakai cas yang lama yang udah buluk. Ini bisa sih. Nah, jadi ini bisa ya. Karena ini aku pakai casnya itu adalah cas iPhone yang lama. Nah, nanti aku dalam waktu 1 bulan aku akan membuat video tentang baterai health dari iPhone ini. Nah, jadi di sini kan baterainya itu masih 100% ya. Nih, baterainya 100%. Nah, nanti dalam waktu 1 bulan ke depan aku bakal pakai ini terus. Dan aku akan membuat video tentang review baterainya ini. Apakah biayanya turun atau tetap 100. Ya, itu aja review singkat dari aku, semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel aku biar dapat updatean terbaru. Ya, ini aku akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.